Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 4 Mei 2026. Di tengah kerasnya konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, muncul laporan mengejutkan yang mengguncang dunia internasional. Dugaan praktek kanibalisme di kalangan tentara Rusia di garis depan Ukraina kini menjadi sorotan serius setelah sejumlah bukti diklaim berhasil dikumpulkan oleh intelijen militer Ukraina dan dilaporkan oleh media ternama Inggris, The Times. Laporan awal, tuduhan yang sulit dipercaya. Pada awal 4 Mei 2026, laporan tersebut mengungkapkan bahwa seorang tentara Rusia diduga menembak rekan seperjuangannya sendiri lalu memakan bagian tubuh korban. Informasi ini awalnya dianggap sulit dipercaya, namun kemudian diperkuat oleh bukti yang disebut berasal dari pejabat intelijen militer Ukraina. Seorang sumber intelijen Ukraina menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti setidaknya 5 kasus serupa, di mana komandan Rusia menuduh bawahannya melakukan tindakan kanibalisme terhadap sesama prajurit. Terjadi saat musim dingin 2025 hingga 2026. Menurut laporan tersebut, peristiwa-peristiwa ini sebagian besar terjadi selama musim dingin antara November 2025 hingga Januari 2026 ketika kondisi di garis depan semakin memburuk. Pasukan Rusia menghadapi krisis logistik parah, kekurangan suplai makanan, tekanan mental ekstrim akibat perang berkepanjangan. Kombinasi antara kelaparan dan trauma diduga menjadi faktor utama yang mendorong tindakan ekstrim tersebut. Kasus nyata, insiden November 2025 di Mirnohrad. Salah satu kasus paling mencolok terjadi pada November 2025 di dekat kota Mirnohrad, wilayah Donetsk. Seorang prajurit infanteri Rusia dengan julukan Nenek dilaporkan membunuh 2 rekannya sendiri, memotong kaki salah satu korban, mencoba memakan bagian tubuh tersebut. Prajurit tersebut kemudian ditangkap. Ia diketahui berasal dari unit Garda ke-51 dan Brigade Infanteri Bermotor Garda Independen ke-5. Bukti digital, telegram, audio, dan foto. Intelijen Ukraina mengungkap bahwa mereka memperoleh bukti melalui percakapan di aplikasi Telegram, rekaman audio komunikasi militer, foto kondisi korban dan prajurit. Dalam salah satu percakapan, seorang perwira melaporkan kejadian tersebut kepada Letnan Vladislav, wakil komandan batalion pengintai Brigade ke-5. Foto yang dibagikan memperlihatkan luka serius pada kaki korban, kondisi prajurit yang mengalami malnutrisi parah. Media The Times menggunakan perangkat kecerdasan buatan untuk memverifikasi keaslian gambar, sementara seorang ahli bedah independen menyimpulkan bahwa luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh sayatan benda tajam, bukan akibat ledakan. Rekaman audio, kesaksian yang mengguncang. Dalam rekaman audio lain yang dicegat, seorang tentara dilaporkan membunuh 2 rekannya, memotong kaki salah satu korban, menembaki rekan lain yang mencoba mendekat. Akhirnya ditembak mati oleh pasukan sendiri. Seorang letnan terdengar berkata, "Apakah mereka tidak punya makanan?" "Saya tidak mengerti." Perwira lain menjawab, "Orang-orang kita juga akan segera saling membunuh, semua orang kurus kering." Bukan kasus tunggal, pola yang berulang. Intelijen Ukraina mencatat beberapa kejadian lain. 3 April 2025, seorang tentara dari Resimen Infanteri Bermotor ke-54 mengaku harus berbagi bunker dengan prajurit yang pernah memakan mayat manusia. Oktober 2025, Komandan Resimen ke-1437 menegur bawahannya karena kanibalisme. 11 Desember 2025, Brigade Infanteri Bermotor ke-55 secara resmi mengeluarkan larangan kanibalisme dalam perintah militer. Faktor utama, blokade dan hancurnya logistik. Kota Mirnohrad dan wilayah sekitarnya, seperti Krasnohorivka menjadi salah satu titik terparah. Sejak September 2025, rekaman menunjukkan jalan dipenuhi bangkai kendaraan militer. Lebih dari 30 kendaraan hancur akibat drone dan artileri Ukraina. Tentara Rusia terpaksa menggunakan sepeda motor. Pada Januari 2026, saat musim dingin mencapai puncaknya, salju tebal membuat pergerakan mudah terdeteksi. Drone Ukraina dari Korps ke-7 aktif memburu target. Pasukan Rusia hampir tidak mampu bergerak tanpa terdeteksi. Perang drone, dominasi Ukraina di medan tempur. Dalam perkembangan terbaru, 22 April 2026, pasukan Ukraina menggunakan drone untuk mengepung dan menghancurkan 4 tentara Rusia di dalam kota. 23 April 2026, drone Ukraina menghancurkan kendaraan ringan Rusia seperti motor dan roda 3.
Helikopter tempur ke-52 Rusia juga dilaporkan ditembak jatuh oleh drone. Selain itu, pada 25 April 2026, terlihat tentara bayaran asal Afrika mencoba melarikan diri dari serangan drone sebelum akhirnya tewas. Kondisi strategis, Rusia kehilangan momentum. Memasuki tahun keempat perang pada 2026, Rusia gagal mencapai kemajuan signifikan, kehilangan wilayah di beberapa sektor seperti Zaporizhia. Logistik mengalami tekanan berat, pasukan kekurangan makanan dan peralatan. Menurut laporan Institute for the Study of War pada 29 April 2026, wilayah Krasnohorivka masih menjadi medan pertempuran sengit, meskipun sebagian wilayah selatan telah dikuasai Rusia. Catatan sejarah, kanibalisme dalam kondisi ekstrim. Fenomena kanibalisme bukan hal baru dalam sejarah perang. Salah satu contoh paling terkenal terjadi saat pengepungan Leningrad 1941 hingga 1944, ketika lebih dari 2.000 orang ditangkap karena memakan daging manusia akibat kelaparan ekstrim. Kesimpulan, gambaran tragis perang modern. Laporan ini, meskipun masih perlu verifikasi independen lebih lanjut, memberikan gambaran mengerikan tentang kondisi nyata di garis depan. Kombinasi antara tekanan perang berkepanjangan, hancurnya logistik, kelaparan ekstrim, trauma psikologis, telah menciptakan situasi di mana batas kemanusiaan mulai runtuh. Di akhir laporan, rekaman drone Ukraina kembali memperlihatkan konvoi sepeda motor Rusia yang diburu dan dihancurkan, menjadi simbol betapa keras dan brutalnya perang modern yang kini telah memasuki babak paling gelap. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.